Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santi Rahmadewi dari Prodi Akuntansi Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih kita dalam memulai bisnis, dalam melakukan investasi. Nah, di sini judul yang saya sajikan adalah tentang overall economics and sales, di mana kita akan membahas tentang which products to sell or produce, how to know about NPV and payback period. Nah, di sini coba kita awali ya dengan bagaimana sih sebenarnya pada saat kita memulai untuk melakukan bisnis. Untuk bisnis, ini ada 4 langkah dalam memulai bisnis. Yang pertama adalah melakukan riset bisnis terlebih dahulu. Jadi, apa sih yang harus nanti kita persiapkan ya untuk melakukan bisnis. Yang pertama pasti kita akan ingin tahu dulu produk apa yang sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kesukaan kita ya. Lebih baik kita melakukan bisnis itu adalah dengan melakukan apa yang kita sukai. Nah, kemudian untuk bisnis yang dilakukan di sini, nanti kita juga tidak hanya produknya yang dihasilkan. Produk di sini bukan hanya dalam bentuk barang ya, tapi juga bisa dalam bentuk jasa atau layanan. Gitu. Nah, kemudian setelah kita tahu produk apa yang mau kita tawarkan, kita akan melakukan riset juga tentang pasar mana yang akan kita tuju. Jadi tidak hanya pokoknya jual produk ini, tapi kita tidak tahu segmentasi pasar. Karena kita perlu betul membangun segmentasi pasar, ya, untuk menentukan jadi nanti kualitas, harga dan lainnya itu yang akan menentukan segmentasi pasar. Jadi sehingga semua itu harus dilakukan kajian, ya, dikaji, diriset. Kemudian yang kedua adalah jangan terjebak pada masalah. Nah, kebanyakan orang yang memulai bisnis itu adalah ketakutan di mana dari mana saya mendapatkan modal, di mana saya memulainya. Nah, di situ apa yang kita lakukan dengan kita melakukan riset bisnis terlebih dahulu. Nah, kita mungkin juga untuk modal kita bisa membuat proposal ya, kemudian diajukan ke mungkin ada lembaga keuangan yang kita tuju, atau bahkan mungkin sekarang banyak sekali rekan-rekan UMKM ya, itu juga mendapatkan dana bantuan dari instansi-instansi pemerintah yang melakukan pendampingan terhadap UMKM. Nah, kemudian yang ketiga adalah pilih bisnis yang bermanfaat bagi orang lain. Tentu saja ya, semua apa yang kita lakukan kita harapkan akan memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, kemudian yang keempat adalah pintar dan cermat mengolah modal yang dimiliki. Jadi semua modal yang kita miliki harus kita kelola dengan baik. Baik modal itu modal sendiri maupun modal dari pihak lain. Sehingga apa yang nanti kita dilakukan di bisnis ini tidak menghabiskan modal, ya, tapi tidak ada pengembalian. Itu jangan sampai lagi modal dari pihak lain. Kemudian setelah kita lakukan riset tadi ya, kita tahu nih apa saja yang mau dilakukan, kita harus tahu juga ciri-ciri produk yang layak dijual. Salah satu yang pertama adalah produk dengan target market luas. Nah, jadi kalau kita mempunyai target market yang luas, jadi kita tadi sudah melakukan segmentasi pasar. Nah, kalau produk ini kita perluas lagi target marketnya, segmentasi pasarnya, jadi ada yang untuk anak-anak hingga dewasa, lansia, bahkan ada yang untuk kalangan ini, kalangan itu, gitu. Itu bisa kita perluas sehingga apa? Penjualan kita akan tinggi, demand kita akan tinggi, sehingga juga untuk memastikan bahwa pendapatan yang kita dapatkan juga akan. Nah, kemudian adalah apa yang kita jual ini merupakan produk kebutuhan. Ya,
nggak mungkin ya kita menjual bukan yang dibutuhkan orang, namanya kita nggak perlu jualan. Makanya ini pasti adalah produk yang dibutuhkan orang. Kita harus jeli melihat pasar. Ya. Apalagi di musim pandemi seperti ini, apa sih sebenarnya yang paling laku nih ya? Oh, ternyata kuliner ini. Kenapa? Karena orang malas keluar, karena orang maunya praktis, orang maunya yang higienis. Kita bisa menawarkan itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah memiliki potensi repeat order. Nah, dengan adanya kualitas kita yang baik, yang kita layanan mungkin ya kita berikan adalah kualitas yang terbaik. Kemudian kalau dari produk mungkin ada packagingnya, dan kalau kuliner ada rasa, higienis dan sebagainya, itu kan termasuk kebutuhan. Kebutuhan orang itu tidak hanya apa yang masuk, tapi bagaimana kualitas yang dimasukkan dalam tubuh. Nah, itu juga nanti akan memberikan keinginan orang untuk pesan lagi, pesan lagi, pesan lagi. Jadi repeat order tinggi itu yang sebenarnya lebih menguntungkan daripada kita menjual sekali selesai. Besok ganti produk lain sekali selesai. Nah, itu tidak menjanjikan bisnis yang akan berkembang. Nah, kemudian yang keempat adalah memiliki nilai jual tinggi dan lengkap. Jadi kalau kita menjual produk, lebih baik kita juga menyediakan mungkin spare part-nya ya, atau mungkin kita bisa memberikan layanan purna jual. Itu yang paling diminati oleh customer atau konsumen. Nah, kemudian yang kelima adalah bukan produk musiman. Jadi apakah tidak boleh menjual produk musiman? Boleh, tapi jangan dijadikan sebagai produk utama kita dalam berbisnis. Nah, selanjutnya adalah ada produk yang bisa diterima di pasar. Di sini produk yang memiliki umur ekonomis yang cukup lama atau tahan lama ya. Jadi kalau kita contoh punya kue gitu ya, kue kalau di produk orang lain dia 2 hari sudah basi, tapi di kita bisa bertahan 4 hari. Nah, otomatis orang akan lebih cenderung yang memilih tahan lama ya. Tapi dengan catatan kalau memiliki produk yang tahan lama untuk apalagi kuliner, itu jangan karena kita menambahkan zat-zat tertentu di dalamnya, tapi karena memang ada metode penyimpanan atau metode pada saat pengolahan itu yang mengakibatkan bisa memiliki umur ekonomisnya cukup lama atau tahan lama. Kemudian yang kedua adalah apabila produk tersebut mengalami kerusakan mudah untuk diperbaiki. Jadi ada layanan purna jual itu sangat bagus. Tapi jika seandainya ada produk yang kita jual itu tanpa layanan purna jual, jadi kita jual tas ya udah jual tas. Nah, tas itu apabila ada komponennya yang rusak itu mudah untuk diperbaiki, bisa dipakai kembali, itu sangat diminati. Nah, kemudian yang ketiga adalah kerusakan salah satu komponen tidak akan berpengaruh banyak pada fungsi utama produk tersebut. Sebagai contohnya adalah ini ya, sandal, kemudian ada hiasannya di atasnya. Nah, hiasan ini tempelan aja ya. Pada saat hiasan ini hilang, itu kan salah satu komponennya. Itu tidak akan merubah dari fungsi sandal kan, tetap fungsi utamanya adalah sandal. Nah, kemudian yang keempat adalah mudah digunakan dan mudah dirawat. Jadi, ya dalam membuat produk itu akan memikirkan bahannya ya, kualitasnya seperti apa sehingga nanti mudah untuk digunakan, nyaman ya, apalagi juga perawatannya. Nah, yang terakhir adalah ramah lingkungan. Sekarang itu semuanya adalah green ya, green economy, green living, dan semuanya harus berkonsep green. Makanya kita dalam membuat produk harus memikirkan juga apakah produk akhirnya atau limbah dalam hal ini, jadi bungkusnya, ya packagingnya ini, apakah nanti itu pada saat dibuang itu harus membutuhkan waktu lama untuk diurai. Nah, sekarang banyak sekali produk-produk dengan packaging kertas atau bahkan plastik yang memang membutuhkan waktu singkat untuk diurai.
Kemudian kalau kita sudah semua menentukan produknya, yang sudah kita memilih produk ini, usahanya seperti ini, segmentasi pasar kita di sini. Kita perlu modal untuk melaksanakan usaha atau bisnis ini. Maka kita coba melakukan analisis. Kira-kira nanti dengan menanamkan modal sekian itu pengembaliannya dalam jangka waktu berapa lama. Nah, analisis investasi bisnis terbaik ini ada 5 top 5 ya, ada top 5, ada net present value nilai masa yang akan datang, kemudian ada payback period, ada internal rate of return, ada accounting rate of return, dan profitability. Jadi kalau payback period itu masa pengembalian, kemudian internal rate of return itu diambil dari laba ya, laba dari operasional internal, accounting rate of return itu dari total, kemudian profitability index itu menggunakan rasio profitabilitas. Jadi ada laba dan ada asetnya. Kemudian jadi sebenarnya sama semuanya berdasarkan nilai aset yang diperhitungkan, karena modal itu kan pasti akan kita gunakan untuk mendapatkan aset yang dipakai melakukan pengolahan atau untuk menghasilkan produk. Nah, di sini saya akan membahas top 2 aja, karena di top 2 ini adalah yang paling simple dan paling mudah digunakan. Yang pertama adalah net present value ya, net present value di perbandingan nilai sekarang dari arus kas dan masuk ya, dan nilai sekarang dari arus kas keluar selama periode waktu tertentu. Nah, periode waktu tertentu ini yang kita harapkan nanti itu sudah kembali. Nah, berapa sih jangka waktunya yang kita harapkan ya? Contoh mungkin saya pakai contohnya aja ya. Sekarang itu kan banyak yang punya usaha herbal ya, jamu-jamuan gitu ya. Nah, di situ dengan membeli contoh bahan bakunya gitu ya, bahan bakunya butuh kompornya, butuh alatnya dan lain sebagainya. Kemudian bahan utamanya adalah empon-empon ya. Kemudian ada penolongnya, ada gula dan lain sebagainya. Nah, itu diperhitungkan semua, kita masukkan sebagai arus ya, arus kas. Masuknya kita dari mana modalnya, dikeluarkan untuk apa saja. Nah, kira-kira dalam sekali produksi itu kan ada aset tetapnya ya, seperti alat itu yang awal itu kan kita harus beli, tapi untuk produksi berikutnya kan tidak. Nah, itu akan butuh berapa lama waktu pengembaliannya. Itu akan kita hitung dari nilai bersih di masa sekarang. Nah, rumusnya seperti ini. NPV, ada sigma, ada T sama dengan 1, kemudian ada arus kas bersih, dan suku bunga. Nah, suku bunga itu kita perhitungkan dari mana? Suku bunga ini kita biasanya berdasarkan dari suku bunga yang berlaku di bank saat ini, rate-nya antara 10 sampai 14% untuk nilai inflasi. Nah, tapi di sini NPV juga ada keunggulan dan kelemahannya ya. Untuk keunggulan, investor ini dapat menghitung nilai arus investasi masa depan pada masa sekarang. Jadi saat ini kita bisa menghitung nilai arus investasinya. Nah, kemudian kelemahannya adalah segala sesuatu yang dihitung di masa depan itu yang kita perhitungkan kan hanya berupa estimasi, berupa taksiran ya, itu belum betul-betul terjadi. Jadi mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita perkirakan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah payback period. Payback period di sini adalah menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan awal investasi berdasarkan arus kas, atau sebenarnya hal ini sama mirip dengan break even point. Jadi kapan pengembalian dari modal awal ini akan tercapai. Keuntungannya di sini tuh sangat mudah ya, karena menghitung berapa sih yang kita pakai untuk kita melakukan produk awal gitu ya.
kemudian hingga berapa kali pelaksanaan produksi dijual, itu kita akan mendapatkan ada pendapatan, kemudian ada labanya. Nah, dari laba itu kan kita perhitungkan, oh berarti pengembaliannya itu sekian lama. Ya, kita sudah tahu. Tapi keuntungan dari keuntungan mudah memperhitungkan tadi, ternyata ada sisi lainnya, itu kekurangannya, di mana perhitungan ini akan berhenti tepat setelah titik pengembalian tercapai. Nilai uang atau apapun yang terjadi setelahnya akan diabaikan. Nah, ini ya sayangnya ya. Jadi kalau kita sudah menghitung titik, kita sudah mendapatkan nih berapa sih pengembaliannya, maka sudah tidak akan ada lagi perhitungan-perhitungan di belakangnya ya. Seharusnya ini tetap dihitung gitu. Kenapa? Karena disitulah kita akan tahu nanti perkembangan bisnis kita. Ini kan kita tidak mungkin ya hanya berhenti pada segmen di situ aja. Kita mau bisnis kita berkembang, maka sebenarnya harus ada perhitungan-perhitungan selanjutnya. Oke, inilah apa yang kita coba pelajari bersama, bahwa ada bagaimana kita memulai bisnis, bagaimana kita menentukan produknya ya, kemudian bagaimana kita dapat menentukan investasi-investasi yang diharapkan pengembaliannya segera. Semoga apa yang saya sajikan, apa yang saya paparkan kali ini dapat memberikan manfaat. Terima kasih banyak atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.